didiskusikan oleh kedua belah pihak antara Muslim maupun Kristen. Dan sebelum berlanjut tema kita malam ini, tema siang kita kali ini, silakan bagi teman-teman gerakan jempolnya, subscribe, like, dan share, dan bunyikan loncengnya channel Geraha Mualaf, di mana channel Geraha Mualaf merupakan channel satu-satunya di Indonesia di mana berbagai acara yang ada di channel Geraha Mualaf itu disiarkan secara serempak ke 8 channel lainnya, di mana channel Geraha Mualaf merupakan channel yang mengawali sebagai inisiator keberlangsungan berbagai acara yang serempak disiarkan layaknya di televisi kita. Oke, silakan pula subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Selain channel Geraha Mualaf, ada pula tim Mokoriban, Mualaf Channel, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Sahabat TV, Zalabeza, dan juga channel Ali Official, Donitan, Lentera Hati. Silakan dibunyikan loncengnya ya, teman-teman, seperti itu. Oke, mari kita angkat seperti siapa sih yang mau debat kali ini? Tentu saja yang tidak asing ya. Tentu saja tidak asing. Mari kita tampilkan dulu sang debater. Selamat siang, Bang Rudi. Selamat siang. Oke, jelas ya suara saya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, selanjutnya dari pihak Muslim yaitu Bang Erik dari Mualaf Channel. Assalamualaikum Bang Erik. Jelas suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah ya. Oke, tema kita siang hari ini yaitu kemanakah keledai yang dipinjam Yesus. Ngomong-ngomong, sepakat membahas hal ini kedua belah pihak? Sepakat. Oke, tetap saja meskipun kedua belah pihak sepakat, kami hanya sebagai fasilitator saja terkait dialog ini dan mohon kedua belah pihak untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, untuk secara elegan dalam berdialog akademis, santun seperti itu, biar bisa menjadi contoh para penonton lainnya. Oleh karena itu, ketika ada hal-hal yang di luar diinginkan, kami tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Oke, jika memang sudah siap kedua belah pihak dan menyetujui berbagai hal yang ada di channel Geraha Mualaf, akan kita tayangkan rule dialognya, meskipun bagi sang debater itu sudah hal yang biasa ya rule dialognya, karena memang di luar kepala beliau ini ya. Oke, akan kita tampilkan rule dialog, di mana rule dialog ini telah disetujui oleh pihak PDD, Persatuan Debater-Debater ya. Season pertama 7 menit presentasi. Apakah dari pihak Muslim atau Kristen yang mau memberikan presentasi terlebih dahulu dipersilakan. Season kedua selama 2 menit diberikan posisi 2 menit bertanya, 7 menit menjawab lawan dialognya. Itu berulang sesuai dengan yang disepakati. Ketika telah memberikan presentasi, telah memperuncing pembahasan yang ada itu biar tajam, tentu saja semua harus diakhiri. Ada awal otomatis ada akhir. Diakhiri dengan penutup atau closing statement masing-masing pihak selama 7 menit. Siapa yang akan mengawali? Silakan nanti dibicarakan oleh kedua belah pihak. Oke, ada yang dipertanyakan atau seperti apa dari pihak Mualaf Channel sang debater? Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, ngomong-ngomong nih, siapa yang mau tampil duluan memberikan presentasinya? Apakah Mualaf Channel ataukah sang debater? Si Erik aja, karena dia yang punya pandangan maling keledai. Oke, bagaimana Bang Erik, siap memberikan pernyataan terlebih dahulu selama 7 menit? Open statement? Insya Allah. Oke, Insya Allah siap. Jika seperti itu, silahkan persiapkan diri. Kami beri 7 menit untuk memberikan pernyataan atau opening statement. Monggo, dilanjut. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sahabat beriman, mungkin banyak yang cukup mereaksi video-video saya ketika saya mulai membicarakan bahwa statement saya itu atau argumen saya bahwa Yesus mencuri. Dan saya yakin ya, bahkan Bang Rudi pun merasa terganggu atau risih dengan pernyataan saya seperti itu. Nah, jadi gini, mengapa saya membuat seperti itu? Dikarenakan begitu banyaknya tuduhan-tuduhan terhadap Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan seorang pencuri,
seorang perampas ya, merampas jarahan perang, lalu hinaan-hinaan lainnya yang sering diberikan oleh saudara-saudara kita yang mungkin Kristen yang sedikit agak menyimpang gitu ya. Dan saya yakin tidak semua orang Kristen seperti itu. Hanya saja penghina-penghina ini ya wajib kita harus berikan pemahaman yang apa ya? Pemahaman yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi saya membuka sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan dulu kepada saya di dalam buku Matius tentang hal penghakiman. Jadi janganlah kamu menghakimi, nanti penghakiman kamu itu atau bullying kamu itu akan dihakimi nanti di hadapan Yesus. Dan selalu saya terapkan dalam kehidupan saya, cungkil dulu balok di matamu sebelum engkau mencungkil selumbar yang ada di mata kami. Nah itu yang selalu saya terapkan ajaran Yesus sampai saat ini. Maka dari itu saya membuat statement seperti itu karena yaitu hinaan-hinaan yang cukup apa ya, jujur aja membuat saya sakit hati gitu ya. Nabi saya dihina, nabi saya dilecehkan, nabi saya difitnah. Ya otomatis saya dengan cara membela. Membelanya seperti apa? Ya kita membuka karena saya gitu ya, mantan Kristen, jadi saya membuka pikiran kepada teman-teman yang Kristen, silahkan buka dulu Bible Anda sebelum Anda melontarkan hinaan-hinaan terhadap nabi kami, terhadap Islam. Maka dari itu, inilah ya, saya menjawab sesuai dengan apa yang teman-teman Kristen lakukan. Misalnya contohnya yang dibilang Nabi Muhammad ini mencuri ya, bahkan mohon maaf nih ya, mungkin Bang Rudi pernah melihat atau teman-teman Kristen lainnya pernah melihat dan mendengar bahwa mohon maaf Nabi Muhammad SAW ini mencuri celana dalam. Ini kurang ajar saya bilang gitu ya. Tapi ya itulah pemikiran orang-orang yang belum pernah mengenal sosok Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun ya saya baru masuk ke dalam Islam, baru mengenal Islam, tapi saya membaca biografi Rasulullah Muhammad SAW dan ternyata pikiran saya pun dulu ketika saya masih dalam keadaan kafir, betul benci kepada Rasulullah SAW karena perilakunya, terus apa ya, omongan-omongan negatif lah ya, dogma-dogma yang harus Islam ini dijelekkan. Tapi alhamdulillah ketika mulai menemukan Islam dan menemukan sosok Rasulullah Muhammad SAW ini, barulah saya mengerti, barulah saya paham dogma-dogma negatif terhadap Islam dan Rasulullah ini terbantahkan dengan sendirinya. Nah, terkait dengan pernyataan saya bahwa Yesus mencuri keledai, saya nyatakan dalam channel saya bahwa saya tidak percaya Yesus melakukan itu, ya. Apalagi dengan statement Yesus mencuri. Saya yakin seluruh umat Muslim ataupun teman-teman Kristen ini nggak percaya Yesus melakukan pencurian. Tetapi data yang terdapat di dalam Bible, tulisan-tulisan yang harus kita teliti, harus kita kritisi. Contohnya seperti di dalam Matius ya, yang kemarin saya sudah jelaskan dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11, Markus 11 ayat 1 sampai 7, Lukas 19 ayat 28 sampai 31, Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Itu semua salah satunya ada yang benar dan ada yang tidak masuk akal. Jadi nanti insya Allah kita akan minta pendapatnya dari saudara kita ya, sang debater atau Om Rudi Yohanes, bagaimana pandangan terhadap bukan satu segmen ya, satu episode ketika Yesus menemukan keledai. Ya, jadi kita sambil sharing, sambil belajar, tidak ada saya niatnya untuk membuli-buli atau merendahkan Om Rudi Yohanes, enggak. Ya, jadi saya ingin minta pendapat bagaimana. Ya, jadi insya Allah kita semua mendapatkan jawabannya. Dan yang paling terpenting tentu statement bahwa saya menyatakan Yesus sebagai seorang pencuri itu salah besar. Ya, banyaklah karena saya tahu sifat-sifat manusia ini pasti mencari kesalahan yang terdapat dalam suatu pembicaraan gitu ya. Jadi insya Allah dengan statement bahwa Yesus seorang pencuri, saya pun tidak sepakat dan tidak setuju dengan hal itu. Tapi karena data-data yang ada di dalam Bible, ayat-ayatnya jelas, hukum-hukumnya jelas, bahkan dalam hukum Taurat,
ya, yang terbagi menjadi 3, hukum seremonial, hukum judisial, sama hukum moral. Itu terdapat dalam satu hukum Taurat yang nanti insya Allah mudah-mudahan Bang Rudi ini bisa menjawab segala ketidaktahuan saya, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang positif dan buang yang negatifnya, ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mu'alaf Channel yang telah memberikan presentasinya. Dan sekarang gilirannya, ya sebagaimana yang barusan saya sampaikan, bahwa dialog ini adalah dialog akademis, bukan dialog untuk berisi penghinaan, penghujatan, namun tetap apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan data dan fakta seperti itu, ya teman-teman. Oke, bagaimana sang debater? Anda siap memberikan pernyataan? Siap. Oh, Siap semangat sekali. ini meskipun di atas awan mendung di saya itu. Oke. Ya, ini mendung juga. Siap. Sang debater, waktu berjalan selama 7 menit, berikan presentasinya. Monggo. Yuk. Terima kasih. Jadi saya terkaget-kaget mendengar Erik Mu'alaf Channel mengatakan ada orang menghina Nabi Muhammad, katanya mencuri kolor warna merah celana dalam. Saya nggak tahu dari mana dia mendapat itu. Saya nggak tahu. Kalau katanya dari hadis, memang ada sih pernah saya dengar ya, Christian Prince buat seperti itu. Tapi saya tidak menonton itu. Kenapa? Saya orangnya selalu berpikiran bahwa Nabi itu adalah orang yang saleh, yang dia berakhlak mulia dan sebagainya macamnya. Itulah sebabnya kadang saya tidak suka membaca hadis. Sayanya yang tidak suka ya. Kenapa saya tidak suka? Ya karena seperti itu. Nanti ketika kita baca di sana banyak A, B, C, D, F, G. Sementara hadis itu ada hadis doif, ada hadis sahih. Sahih pun nanti ada derajatnya kan. Maka saya lebih suka membaca di Al-Quran. Ya kawan-kawannya. Terkejutnya saya mendengar si Erik ini sehingga dia seperti balas dendam. Saya nggak tahu ajaran siapa yang dia pegang ini balas dendam ini ya. Sehingga dia harus mengatakan orang Kristen menuduh Yesus mencuri keledai di dalam kitab sucinya. Artinya dia mengatakan penulis kitab suci itu yang menuduh Yesus pencuri keledai. Dan dia mengatakan saya nggak percaya Yesus mencuri keledai, kata dia. Tetapi di sana pun tidak ada dikatakan mencuri keledai. Jadi benar bahwa si Erik lah yang menggiring hal itu kepada pencurian keledai. Karena di situ tidak ada di ayat itu, tidak ada dikatakan mencuri keledai. Kita buka ayatnya yang sering dibuat si Erik ya, di Matius 21 itu. Mohon di share screen admin. Saya baca dari ayat 1 ya. Ketika Yesus dan muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Ia akan segera mengembalikannya. Siapa ia itu? Mungkin dia bilang si Erik, wah Tuhan Yesus kenapa tidak dikembalikan? Kan demikian ya. Baik, saya ulas satu persatu. Dari ayat ini, maka dikatakan ketika Yesus murid-muridnya dekat Yerusalem. Ini belum sampai Yerusalem artinya. Dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Ya, Yesus masih di Bukit Zaitun atau di Betfage tepatnya. Jarak dari Betfage ke Yerusalem, kita harus tahu dulu. Katakanlah 500 meter, apakah Yesus bisa tembus pandang 500 meter? Matanya, saya aja nggak bisa karena terhalang pohon-pohon misalnya kan. Karena jalan zaman dulu kan kiri kanan pohon. Bukan ada jalan raya, tapi jalan setapak. Kan demikian. Bagaimana Yesus bisa mengatakan di pintu gerbang kota ada tertambat keledai? Coba kita pakai nalar kita. Apakah Yesus melihat keledai itu terus-terusan di sana? Yesus pertama kali ke Yerusalem umur berapa? 12 tahun. Nah, sekarang dia kembali umur berapa? Katakan 30 tahun. Apakah 18 tahun keledai itu tertambat di sana? Saya belum pernah dengar umur keledai melebihi sampai 18 tahun dan umur sebelumnya mungkin udah 20-25 tahun ya. Tertambat terus loh situ. Sehingga Yesus tahu 18 tahun dia tertambat di sana. Kan tidak demikian. Yang dimaksud ayat ini adalah
bahwa Yesus sudah tahu ada yang menyediakan keledai ini. Keledai ini adalah keledai liar karena tidak ada pemiliknya sebenarnya, ya kan? Nah, dan setelah itu kita lihat ya keledai liar. Dengan pesan pergilah ke kampung depanmu itu dan di situ kamu akan segera dengan seekor keledai betina tertambat dan anaknya. Lepaskan keledai itu dan bawa keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, jika ada orang katanya. Dari mana Yesus tahu bahwa akan ada orang yang menegur? Artinya Yesus sudah melihat jauh ke depan. Katakanlah 1 jam, 2 jam. Karena mereka berjalan bukan sejam 2 jam sampai sana kan. Jadi Yesus sudah tahu akan terjadi ini. Artinya apa? Yesus yang bernubuat sendiri. Artinya apa? Yesus yang berfirman maka akan terjadi. Dan ada 2 orang kata dan ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Artinya 2 orang ini siapa? Kan demikian. Dan dia begitu dikasih tahu itu dia tahu, ya silakan katanya. Itu adalah malaikat. Karena Yesus adalah Tuhan. Apa yang diucapkan Yesus pasti terjadi. Dibilang Yesus, pergi ke sana ada keledai. Pada saat itu bisa jadi keledainya tidak ada. Begitu orang itu datang kan tidak ada yang melihat. Tiba-tiba keledainya ada pas orang itu mau sampai. Kan Tuhan berfirman, jadi maka jadilah. Setelah orang itu ngambil, datang orang, ditanya itu siapa? Disebutkan passwordnya. Passwordnya apa? Tuhan memerlukan. Paham ya? Dan Tuhan akan segera mengembalikannya. Kenapa tidak dikembalikan katanya? Loh, dia berhadapan dengan siapa orang itu? Orang itu ke malaikat. Lah, Tuhan kapan mengembalikannya? Di dalam prosesi makan malam juga ada disebut, pergi kamu ke sana ada seorang perempuan. Kamu akan melihat. Yesus juga tidak tahu itu apa, murid tidak tahu, tapi Yesus tahu. Artinya Yesus sudah berfirman itu. Paham ya? Jadi di sini tidak ada mencuri dan pengembaliannya, bagaimana teknis pengembaliannya itu adalah urusan Yesus dan para malaikat itu. Kalau saya melihat itu adalah malaikat, karena kalimat passwordnya Tuhan memerlukannya. Dan ini saya melihat gambaran bagi kami ya, sebagai orang Kristen Yesus mau mengajarkan kepada kami bahwa kami itu orang Kristen, pengikut Yesus itu menunggangi keledai liar. Maka sebab itulah maafin ya, kalau keledai liar itu kan di Kejadian 16 ayat 12 itu kan Ismail. Itulah sebabnya orang Kristen menunggangi keledai liar itu sampai hari ini. Ya, tidak bisa dibalik. Keturunan Ismail di dalam Bible, yang di dalam Bible ya, menunggangi orang Kristen, tak bisa. Orang Kristen yang menunggangi keledai liar, dan itu terbukti sampai sekarang. Ya Erik, kalau kau bilang mencuri, saya bilangnya begitu. Dari Alkitab kami loh, keturunan Ismail yang di dalam Bible, sampai detik ini kami tunggangi, seperti kami menunggangi keledai liar. Karena memang mereka keledai yang liar. Faktanya apa? Lihat saja di dunia ini. Oke, sekian dan terima kasih. Mari kita berdiskusi. Oke, terima kasih kepada sang debater. Terima kasih pula kepada Malap Channel yang telah memberikan sama-sama presentasi ya. Dan sekarang kita runcing. Kita memperuncing pembahasan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak. Seperti apa sih? Gitu kan? Karena kita mengangkat tema seperti ini ya, teman-teman, kita akan melihat sejauh mana argumentasi kedua belah pihak ini memiliki data dan fakta yang kuat. Oke, tetap saya ingatkan selalu, berdiskusilah dengan baik, dengan santun, akademis, dan juga para penonton bersama. Berikanlah komentar yang baik, sopan, dan santun pula. Oke, dikarenakan Mu'alaf Channel telah memberikan presentasi pertama, kita berikan kesempatan pula, yang pertama pula, untuk memberikan pertanyaan yang pertama. Bagaimana Mu'alaf Channel? Anda siap? Suara saya jelas ini? Jelas, jelas. Oke, bagaimana Mu'alaf Channel siap memberikan pertanyaan yang pertama? Sebentar, kalau ini bagaimana Mu'alaf Channel siap? Kalau siap, silakan Anda berikan pertanyaan selama 2 menit. Waktu berjalan, pertanyaan menggelontor. Monggo. Ya, pertanyaan yang pertama, Bang Rudi, seperti yang sudah saya tulis, apakah Yesus tidak mengikuti salah satu dari ke-10 firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam Keluaran 20 dan juga di dalam Ulangan 5. Bahwa di dalam Keluaran 20 ayat 17 dan juga Ulangan 5 ayat 21 di situ dikatakan, jangan kau mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Pertanyaannya,
Apakah Yesus tidak mengikuti atau tidak mematuhi yang sudah diberikan oleh Allah kepada Musa, dan Yesus pun sendiri mengatakan dalam Matius 5 gitu ya, saya lupa, yang dikatakan bahwa sebentar, ada, tutup dulu aja ya. Yesus mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan di ayat selanjutnya, aku tidak akan meniadakan satu titik pun, bahkan satu iota pun di dalam hukum Taurat. Ya, jadi itu intinya, ya, bahwa Yesus itu tidak akan melenceng dari hukum Taurat. Tetapi ketika para murid dan Yesus sendiri melakukan perjalanan ke Yerusalem lalu menemukan seekor keledai, Yesus mengingini keledai itu untuk terciptanya atau tergenapinya nas yang diberikan atau ditulis oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi silakan Bang Rudi jelaskan bagaimana Yesus melanggar aturan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Malam Channel yang telah memberikan pertanyaan pertama, dan inilah jawaban pertama yang akan diberikan oleh sang debater kepada Malam Channel. Bagaimana sang debater, Anda siap memberikan jawaban? Siap. Oke, kalau memang siap, siapkan diri Anda berikan jawabannya selama 7 menit. Waktu berjalan, jawaban silakan menggelontor. Monggo. Ya. Erik Mualaf Channel, kamu tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Saya sudah katakan, jarak dari Betfage ke Yerusalem berapa jauh? Bagaimana Yesus bisa mengetahui ada di sana keledai? Tak ada yang tahu, hanya Yesus. Dan bagaimana Yesus mengetahui akan datang orang? Artinya Yesus sudah menceritakan sebuah narasi yang akan terjadi dan akan digenapi. Artinya Yesus sedang berfirman, kun fayakun, maka semua terjadi. Begitu orang itu ke sana, ada keledai. Apa yang diucapkan Yesus benar 100%. Setelah mereka mau membawa, ada orang yang mengaku pemiliknya. Maka disebutlah kalimat sakti itu, Tuhan memerlukan. Dan orang itu membiarkan. Artinya, di situ tidak ada seperti kamu bilang, mengingini rumah sesamanya. Tetapi yang ada, orang pemilik itu menyerahkan. Silakan bawa katanya. Ayatnya jelas di Markus 11, Lukas 19, Matius 21. Lengkap itu semua ayatnya. Tidak ada dibilangnya, oh tidak bisa. Kecuali bilang tidak bisa. Ini orang yang punya melihat. Dan siapa orang yang punya ini? Apakah mereka adalah manusia biasa? Kalau mereka itu manusia biasa, kapan dia bertemu Yesus? Dan kapan dia tahu Tuhan meminta? Tidak, mereka itu kan bukan manusia biasa. Tetapi ada orang yang mengenal Yesus. Siapa yang mengenal Yesus? Malaikat. Ingat Matius 4. Ketika Yesus dicobai iblis, terakhir apa? Malaikat dengan sukaria melayani Yesus. Maka malaikat itulah yang melayani Yesus untuk menyediakan bagi Yesus keledai untuk penggenapan ucapan nabi-nabi bahwa di Sion, ya, katakan kepada putri Sion, ayat 5 daripada Matius 21, ya, lihat rajamu datang padamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Ya. Jadi di situ tidak ada yang namanya mencuri atau mengingini rumah sesamanya. Karena itu adalah nubuatan Yesus belum terjadi. Yesus sudah tahu ceritanya. Paham kau, Erik Mualaf Channel? Ini kejadian belum terjadi loh. Kan belum terjadi. Murid belum mengambil. Pergi kamu ke sana katanya. Di sana kamu akan, apakah ditelepon orang kampung dia? Yesus sudah kami sediakan sini apanya keledainya, datanglah. Kan tidak. Zaman itu tidak ada telepon. Apa Yesus mampu melihat dari Betfage ke Yerusalem? Juga tidak, karena banyak pohon-pohon. Zaman dulu kan jalan hanya setapak, bukan seperti sekarang ada teropong. Ada GPS, ada satelit, ada macam-macam. Jadi ketika Yesus menyuruh itu, Yesus bernubuat, sedang mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Dan akan terjadi. Maka dibilanglah passwordnya Tuhan memerlukan. Andai kata orang itu mengatakan, misalnya, keledai liar ini kan kejadian 16 ayat 12. Diusir itu. Pigi-pigi kau maling kau katanya. Tapi dengan mengatakan Tuhan memerlukan, oh iya memang Tuhan memerlukan keledai. Keledai liar untuk ditunggangi. Karena kalau keledai liar ini tidak ada, maka orang-orang tidak mengerti firman Tuhan. Itulah sebabnya keledai liar sampai saat ini tetap ada. Karena nubuatan itu nggak bisa diputus oleh siapapun. Bahkan Tuhannya Ismail
dan keturunannya nggak bisa memutus. Bahwa laku si Ismail seperti keledai liar. Dan keberadaan keledai liar ini adalah sebagai tunggangan Yesus. Dan itu nubuatannya. Dan terbukti sampai saat itu juga dikatakan demikian. Yesus menunggang seekor keledai katanya. Kenapa tidak menunggang kuda? Menunggang kuda lebih cepat. Karena Yesus tidak butuh kuda yang cepat. Yang dibutuhkan adalah keledai-keledai dungu untuk membuka kebenaran ajaran Tuhan. Di atasnya lah Yesus duduk. Jadi keledai-keledai dungu itu sampai sekarang ini tetap terpelihara dengan baik. Kedunguan mereka sampai sekarang tetap ada. Seperti keledai itu. Yesus bukan tidak bisa naik kuda. Pergi kamu ke sana, lihat tertambat di sana kuda, tinggal kamu ambil. Tapi Yesus mau mengajarkan kepada semua orang bahwa Yesus dan murid-muridnya dan pengikutnya sampai dunia kiamat akan menunggangi keledai liar. Menunggangi keledai. Dan itu terbukti sekarang. Di mana ada keledai itu pasti ditunggangi oleh orang-orang Kristen. Bukan Yahudi loh, Kristen saya bilang. Amerika menunggangi berapa keledai? Banyak. Ditunggangi itu semua. Untung Yesus tidak buat di situ gambaran, dikatkan makanan keledai itu apa ya? Carrot apa namanya itu ya? Aduh, matilah aku ingat anakku suka bilang carrot itu ya? Astaga, yang oren itulah itu kan ditingkatkan gini, dimakannya terus jalan dia mengikuti itu. Kan tidak seperti itu kan? Jadi kawan-kawan, ya sebentar ya aku ada tamu, biarkan aja waktunya hidup. Oke, sebentar di pause dulu waktunya ya. Ini Ya, gimana Bang Rudi? Sorry, silakan. Oke. Pause dulu bentar ya. Ya, Primagama udah tutup sejak corona itu, Pak. Ya enggak ada lagi. Ada namanya Dharma enggak? Dharma. Yang numpang sini. Oh, enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Ada dari Dumai numpang sini katanya sama OB, ada OB. Oh, ada. Siapa? Bukan si Oke, sambil menunggu sang debater kembali. Karpidol. Sebentar. Iya. Kami bilangnya Karpidol. Siapa namanya itu? Lupa aku. Iya. Akan saya mute dulu ya, Bang Rudi, biar tidak mengganggu lagi yang lain kalau memang belum siap. Silakan bagi teman-teman nih yang memiliki skill lebih, Anda itu di setiap rezeki kita nih ya, teman-teman. Setiap rezeki kita itu ada yang haknya. Silahkan salurkan zakat, sodako, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah. Di mana kode Bank Mandiri Syariah ini memiliki kode bank 451 ke nomor rekening 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan teman-teman nanti bisa mengkonfirmasi lewat WA atau HP ke nomor yang ada di teks berjalan ini selama 24 jam. Namun, jika teman-teman ingin menyalurkan dana Anda untuk melakukan pembebasan lahan seluas 6 hektar, di mana 1 meternya itu yaitu 250.000, silahkan sertakan angka 1 di belakang pentransferan Anda. Karena pondok pesantren Modern At-Tauhid yang seluas 6 hektar itu tidak saja memberikan keilmuan kepada para santrinya itu hanya agama Islam, tapi juga agama-agama lain dan berbagai bahasa lainnya. Untuk apa mempelajari agama lain? Untuk menanggulangi berbagai macam pemurtadan. Oke, ini sang debater sudah siap. Bagaimana, bisa dilanjut? Lanjut, silakan. Oke, silakan, dah waktu 1 menit 30 detik. Waktu berjalan, monggo dilanjut. Ya, saya minta maaf ya, maklumlah kalau saya ini kan di ruko kadang ada datang tamu, harus saya layani juga. Kalau saya bilang, pipi kau nggak enak kan, lagi apa ini. Tapi akhirnya memang itu juga ujung-ujungnya kan, maaf ya Pak, lagi live, Jadi, sudah jelas bahwa Betfage ke Yerusalem bukan jarak yang dekat. Bukan jarak 10 meter, 20 meter, sehingga Yesus bisa melihat sana ada keledai. Dan kejadian itu belum terjadi ketika Yesus bilang, pergi kamu ke sana, nanti ada ini, datang ada orang, dia bilang begini, begono. Itu bukan mengingini rumah sesama. Kalau mengingini rumah sesama adalah, contoh, Yesus sampai di Betfage. Ketika mereka lewat, di Betfage ini, kata Yesus, ada keledai di sana, kau ambillah. Itu baru kejadiannya. Yesus mengini di tempat berada dia di mana. Ini kan jauh, dia nggak melihat. Dan Yesus belum ke Yerusalem sejak umur 12 tahun. Kan ingat kan kisah Lukas 2 itu?
Setelah umur Yesus 12 tahun, itulah ke Yerusalem. Habis itu kan tidak ada lagi pergi. Umur 30 tahun baru, itu 18 tahun jaraknya, geng. Ya, jadi tidak ada Yesus mengingini itu. Itu hanya pikiran piciknya daripada si Eric Malaf Channel. Karena waktu dia Kristen, dia belum lulus katekisasi. Kalaupun lulus karena ya ada hubungan. Dan dia selalu duduk di belakang tidur, dia mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada sang debater ya yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Mualaf Channel. Sekarang kebalik, barusan Mualaf Channel bertanya, sekarang gilirannya sang debater memberikan pertanyaan pertama pula ke Mualaf Channel, dan ini Mualaf Channel memberikan jawaban yang pertama pula atas apa yang ditanyakan oleh sang debater. Bagaimana, siap sang debater memberikan pertanyaan yang pertama? Siap. Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaan yang pertama. Monggo. Ya. Saya tidak akan mungkin bertanya dari Al-Quran mengenai curi-mencuri. Dan saya pun tidak mau membahas itu. Saya hanya ikut apa ucapan Eric Mualaf Channel. Bahwa dia melakukan ini katanya karena Nabi Muhammad sering dihasut orang, diejek orang, atau dibully, atau apalah namanya, mencuri kolor warna merah. Sekarang mau saya tanya kepada Eric, menurutmu, itu adalah fakta yang benar apa tidak? Sehingga kamu melakukan balas dendam terhadap ucapan-ucapan orang itu. Kalau kamu bilang itu faktanya tidak benar, tolong jelaskan apa yang membuatmu percaya bahwa itu tidak benar. Ya, kalau kamu tanya saya akan jawab. Mungkin kamu sudah baca hadis yang diberikan mengenai itu. Saya nggak tahu ya. Saya memang malas mencari-cari yang seperti itu. Intinya coba kamu jelaskan kepada saya. Mengapa kamu sampai percaya bahwa Nabi Muhammad tidak akan mungkin mencuri kolor atau celana dalam warna merah? Apa yang membuat kamu begitu yakin? Ya, kalau saya sih memang nggak yakin. Bahkan Nabi Muhammad menikahi kata orang anak berumur 6 tahun pun saya ragu. Karena akhlak mulia itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap sama. Saya percaya Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Tetapi orang sekarang menikahi anak di bawah 18 tahun pun ditangkap, dipenjarakan. Siapa yang salah? Orang yang menerapkan hukum itu Muslim juga loh. Negara kita juga mayoritas Muslim. Si apa kemarin itu yang di Jawa itu ya, menikahi anak bawah 18 tahun di penjara. Kan demikian. Saya nggak percaya itu. Jadi saya percaya bahwa Nabi Muhammad akhlaknya mulia sekali dan tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Seperti kata Irene Handono. Nah, saya percaya Irene Handono. Zakir Naik bilang 6 tahun. Zakir Naik bohong, pembual. Irene Handono benar atau terbalik ya? Saya nggak tahu. Silakan Eric Malaf Channel. Oke, terima kasih kepada sang debater yang telah memberikan pertanyaan pertama, dan ini ternyata Malaf Channel harus memberikan jawaban pertama pula atas apa yang ditanyakan oleh sang debater. Bagaimana, Malaf Channel siap memberikan jawabannya? Insya Allah siap. Oke, meskipun menung, tetap ya teman-teman, tidak boleh gitu sampai lemas gitu kan, seperti itu. Tapi tetap meskipun akhirnya memanas, tetap harus dingin hati dan pikiran, jagalah hati, kata Agim. Waktu berjalan selama 7 menit, berikan oleh Anda jawabannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bang Rudi yang sudah bertanya akan hal itu, dan saya hargai atas pernyataan Bang Rudi bahwa Nabi Muhammad SAW ini akhlaknya benar-benar mulia. Nah, ketika banyak orang membahas akan hal itu, ya, yang mohon maaf tadi yang celana dalam itu, ya, sampai yang dibuat sedemikian rupa lah. Saya pun nggak percaya, memang nggak percaya, dan nggak mungkin ngapain gitu buang-buang waktu. Masih banyak yang harus dikerjakan oleh Rasulullah SAW ini menyebarkan agama Islam. Dan ini sebenarnya bukan balas dendam, Bang Rudi, bukan. Nggak ada saya balas dendam ya. Hanya saya membuka pikiran sebelum mereka mengeluarkan satu statement, sebelum mereka mengeluarkan hinaan-hinaan, lihat dulu Bible-nya gitu, ada nggak yang sama, kalau mereka benar-benar belajar Bible gitu ya. Jadi menurut saya, ya itu, yang seperti Bang Rudi bertanya, tapi Bang Rudi yang menjawab, ya udah, kita sama jawabannya, bahwa tidak mungkin Rasulullah Muhammad SAW ini melakukan hal seperti itu. Gitu Bang Rudi, simpel kan, nggak usah diperpanjang, nggak usah diperlebar. Jadi sebentar, tolong diberi ayat atau apalah, hadis entah apa. Kalau contoh misalnya saya bilang juga Nabi Muhammad tidak mungkin menikahi anak umur 6 tahun. Kamu juga bilang sama kita. Ya buktikan saja.
Oke, ya. Jadi kalau misal pun saya menjawab akan hal itu tidak nyambung sesuai dengan topik yang kita bahas gitu, ya. Saya hanya melemparkan bahwa banyak orang yang hina Rasulullah Muhammad SAW ini sebagai seorang pencuri dan apalagi menikahi gadis, nggak nyambung sama topik, ya. Jadi yang jelas kita membahas Yesus, kemanakah keledai Yesus yang dipinjam ini gitu loh ya. Nah, seperti yang tadi Bang Rudi tanyakan, dan Bang Rudi selalu bertanya, simpen jawabannya. Ya, dari mana Yesus tahu bahwa ada keledai di sana? Apakah Bang Rudi lupa ketika Bible berkata, silakan di-share screen-nya. Kok ini ya? Nah, ya. Bagaimana Yesus tahu ada keledai di sana? Jelas dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap tahun, ya, tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem sampai umur 30. Artinya, dalam ayat yang ke-41 ini kan jelas. Yesus tahu tuh daerah Yerusalem, bahkan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Orang-orang Yerusalem datang ke sana untuk dibaptis. Artinya apa? Yesus sebelum menemukan keledai itu sudah pernah ke Yerusalem. Sudah pernah dan sudah tahu daerah Yerusalem. Seperti saya belum pernah ke Jakarta, ya. Tapi lihat di Google Map, oh ini ada, ini sekarang. Tapi kalau saya pernah ke Jakarta, lalu saya mencari alamat-alamat, saya keliling-keliling ke situ, ya, bertanya atau dagang, jualan obat dan segala macamnya, saya tahu daerah itu. Akhirnya berapa puluh tahun kemudian saya balik lagi, saya tahu daerah itu. Oh, di sini masih ada nih, gitu ya, masih ada dealer motor, masih ada dealer mobil, masih ada warung kopi dan segala macamnya. Artinya ketika Yesus menanyakan, tuh di depan gerbang tuh ada keledai tertambat. Artinya ada yang menali. Kalau dibilang keledai liar, ini sama sekali tidak ada dalilnya dan tidak ada ayatnya bahwa keledai itu adalah keledai liar. Mungkin ya, di situ Bang Rudi tidak melihat kata tertambat atau terikat. Bayangkan, di mana ada keledai liar terikat. Itu, jadi ketika Bang Rudi mengatakan bahwa orang Kristen menunggangi keledai liar, ayatnya mana? Ya kan? Kita harus berbicara sesuai data, bukan asumsi belaka. Saya dari tadi pakai ayat karena tertulis jelas. Kalau misalnya tidak ada ayatnya ya, ngapain harus didiskusikan gitu kan? Terus yang kedua, menyerahkan keledai. Kapan Yesus menyerahkan keledainya? Tidak ada ayatnya, padahal jelas di dalam ayat-ayat berikut ini, ya. Nah, ya, dalam Matius 21 ayat 3, ia akan segera mengembalikannya. Yang kedua, Markus 11 ayat 3, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Yang ke-19, Lukas 19 ayat 31, Tuhan memerlukannya. Di Yohanes 12 ayat 14, tidak meminjam dan tidak mengembalikan. Yesus menemukan keledai tersebut, tidak menyuruh muridnya. Lantas, bagaimana saya bilang Yesus ini, mohon maaf, pencuri? Coba kita lihat di dalam mana tadi ya? Matius 12 ayat 21, ya. Ini konsepnya konsep yang sama dengan keledai tersebut. Di ladang gandum, ya. Ladang gandum tentu ada yang memanennya, ada yang menanamnya. Sehingga para murid-murid Yesus ketika berjalan di sana mereka memetik dan Yesus membiarkannya, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu, imam-imam Yahudi ngomong, "Hei, ngapain kamu kayak gitu? Kan udah tahu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Yesus tidak akan meniadakan satupun atau meniadakan satu titik bahkan satu iota pun baik dalam hukum seremonial, yudisial ataupun dalam hukum moral. Tetapi murid-muridnya dibiarkan untuk mengambil, padahal jelas ayatnya gitu ya. Hukumnya juga jelas, tapi sudah mau gimana lagi gitu ya. Orang sudah tertulisnya seperti itu. Jadi menurut saya yang tadi pun tidak jawabannya sangat-sangat, mohon maaf, tidak merasa ya gitu, mungkin Bang Rudi juga merasa tidak puas, saya juga tidak puas gitu ya. Tapi dengan pembicaraan Bang Rudi itu sepertinya Bang Rudi kurang baca Bible. Ya. Bahkan dalam Matius ini pun Bang Rudi nggak bisa menjelaskan gitu. Makanya aduh kok
jadi apa ya? Jadi ngawur ke sana ke sini, makanya saya nggak terlalu menanggapi akan hal yang tadi yang celana dalam sama menikahi Siti Aisyah, nggak nyambung sama tentang keledai ini gitu ya. Jadi tadi jelas ya, bagaimana Yesus tahu keledai ada di sana? Ya, Yesus orang sana, Yesus sering main di sana, ngopi di sana. Bagaimana gitu kan? Bahkan tuh sebelum Yesus sendiri kan sering 2 kali bahkan ke Yerusalem. Jadi ya tahulah, wajar kalau tahu keledai di sana, masuk akal gitu ya. Jadi itu aja lah ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Malap Channel. Khawatir nanti di antara salah satu pihak ya memotong pembicaraan, di mana hal itu memang sudah menjadi waktunya untuk berbicara, entah itu bertanya ataupun menjawab. Jadi saya ingatkan juga kepada sang debater maupun Malap Channel, ketika memberikan pernyataan silakan memberikan ayatnya atau dalilnya seperti itu. Jadi saya kira tidak perlu dipotong di tengah jalan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang giliran yang kedua, Malap Channel memberikan pertanyaan yang kedua kali ke sang debater. Bagaimana, siap Anda, Bang Erik, memberikan pertanyaan yang kedua? Tuh, terima kasih. Udah ya, udah mulai. Oke, jika memang siap, silakan sampaikan pertanyaan selama 2 menit kepada sang debater. Waktu berjalan, pertanyaan dikeluarkan. Monggo. Halo, gimana ini, jelas suara saya? Bang Erik? Jelas. Ya, Suara Oke, selama 2 menit silakan berikan pertanyaannya. Monggo, Bang Erik. Oke, sesuai dengan ayat yang sudah ada datanya dalam Matius 21 ayat 23, Matius 21 ayat 3, Markus 11 ayat 3, Lukas 19 ayat 31. Ketika pembicaraan Yesus katanya ya, segera ambil ke sana keledai itu dan bilang Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Yang menjadi pertanyaan besar untuk kita, bagaimana keledai liar itu yang terikat itu bisa dikembalikan ya, padahal menurut Bang Rudi keledai liar itu nggak ada yang punya. Kepada siapa dikembalikannya keledai tersebut sesuai dengan ayat yang tertulis dalam Matius 21 ayat 3, Markus 11 ayat 3, dan Lukas 19 ayat 31. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Bang Erik yang telah memberikan pertanyaan begitu sangat jelas, singkat, terkait atas apa yang disampaikannya. Sekarang gilirannya sang debater untuk memberikan jawabannya. Tolong itu jangan di strip miring ya. Aduh, nggak ada suara nih, Bang sang debater. Bang Rudi. Oke, siap memberikan jawaban? Oke, jika memang siap, Ya. silakan berikan jawabannya selama 7 menit. Monggo. Erik Mualaf Channel sampai sekarang otaknya tidak terbuka. Tidak bisa dia berpikir lurus. Sudah saya katakan kejadian itu 12 tahun yang lalu ketika Yesus ke Yerusalem. Dan Erik mengatakan sampai umur 30 tahun Yesus ke Yerusalem. Tak ada satu ayat pun mengatakan hal itu. Maka orang-orang bertanya, kemana hilangnya 12 tahun sampai 29 tahun? Artinya ada rentang waktu 18 tahun. Bahwa umur keledai itu apakah tertambat di situ 18 tahun? Sehingga Yesus bisa melihat dan mengetahui bahwa di situ ada tertambat. Nah, dia bilang dibaptis di Sungai Yordan. Yordan itu kan bukan di Yerusalem. Karena ada kalimat orang Yerusalem datang ke Sungai Yordan. Yesus belum sampai ke gerbang Yerusalem. Kan itu berlanjut. Setelah dari Sungai Yordan, Yesus mencari murid. Setelah muridnya dapat, baru dia pergi menuju Yerusalem. Dan sebelum sampai Yerusalem, diperintahkan muridnya, di sana ada keledai yang tertambat. Kalimat tertambat tidak menunjukkan bahwa keledai itu ada pemiliknya. Tidak liar. Tetapi yang benar adalah keledai itu dibiarkan sendiri di pintu gerbang. Kalau ada pemiliknya, dia akan dibuat di dalam kandang. Kandangnya ada kan, kalau keledai kan itu barang berharga bagi orang-orang zaman dahulu. Transportasi, alat angkut. Ya kan? Tetapi itu ditaruh di pintu gerbang. Nah, kenapa di ayat satunya lagi ada dikatakan pemiliknya? Karena memang itu adalah para malaikat. Karena kata sandi itu. Contoh nih, saya datang ke tempat Syerik Mualaf. Saya ambil seekor keledai misalnya. Tiba-tiba datang Syerik. Siapa yang nyuruh kau? Tuhan. Siapa Tuhan kau? Puh, melayang. Gak kenal aku Tuhan. Tuhan, kau bilang gak ada Tuhan-Tuhannya sini. Begitu.
Karena orang di Yerusalem itu belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Perlu kau ketahui itu, Yerik Mulatanya. Tetapi karena itu adalah kata sandi. Dan itu adalah dua buatan Yesus bahwa itu harus terjadi. Karena Yesus masih jauh di Betfage, Bukit Zaitun. Kapan Yesus mengembalikan? Ingat, setelah Matius 26, Yesus pergi lagi kembali ke Bukit Zaitun. Artinya mereka kembali ke arah sana. Kan demikian. Dan disuruh lagi murid-murid ke Yerusalem. Kan disuruh. Kamu lihatlah di sana nanti ada sebuah rumah, si Anu. Bisa jadi pada saat itu dikembalikan. Bisa jadi pas mau ke Bukit Zaitun. Memang tidak tertulis. Ayatnya. Ayatnya. Lah, saya bilang Matius 26 buka aja baca di situ kan jelas itu. Nah, ini Matius 26 ayat 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota pada si Anu dan katakan kepadanya, pintu gerbang kota, artinya ke kota. Pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahlah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid. Lalu murid-murid melakukan seperti yang tugaskan Yesus kepada mereka. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, nanti kamu lihat lagi ayat sinoptiknya, Matius, Markus, Lukas ada itu dijelaskan. Maka pergi mereka ke sana dan ada seorang ibu membawa buli-buli. Lagi-lagi itu juga sudah disiapkan Yesus karena Yesus tidak tahu siapa yang pemilik rumah. Belum pernah Yesus ke sana. Cuma dibilang si Anu, itulah bukti dia tidak mengerti namanya siapa. Artinya Yesus menyuruh itu dinubuatkan, terjadilah. Dan betul ada seorang wanita membawa buli-buli. Itulah yang terjadi. Kami mau minjam rumahmu, bisa nggak? Tuhan memerlukan juga. Silakan kan ya. Nanti kamu bilang kapan rumah itu dikembalikan. Tidak tahu saya ini. Nanti kamu bilang kalau tercatat resmi semuanya, wah bagus ini apa gini kan kitab kami tidak dibuat karena tidak autobiografi atau biografi kayak gitu kan. Kalau kalian kan beranggapan gitu. Sementara Bible hanya satu yang tidak dijelaskan, tetapi secara logika bisa. Yesus kan kembali ke arah Bukit Zaitun setelah mereka makan bersama dan murid-murid pun disuruh ke kota. Kotanya itu apa? Kota Yerusalem yang ada gerbangnya itu. Kota kan selalu ditandai dengan gerbang. Dan yang ketiga, itu kan saya bilang malaikat. Ya Yesus mengembalikannya kepada malaikat. Caranya gimana? Ya kan? Sekarang Ayatnya kamu sampai sekarang tidak bisa menunjukkan alasan. Mengapa kamu mengatakan Nabi Muhammad berakhlak mulia? Kamu yakin tidak mungkin mengambil kolor warna merah? Cara menjawabnya bukan seperti ya sama seperti Anda mengakui Nabi Muhammad berakhlak mulia. Ya kamu kasih ayatnya. Ini loh ayatnya yang menjelaskan Nabi Muhammad berakhlak mulia. Kasih ayatnya. Ini loh hadis. Atau ini loh jangan mencuri atau jangan mengambil. Begitu. Kasih ayat. Bukan kamu bilang ya sama seperti Anda begini begono. Maka saya bilang tadi kalau sama seperti saya, maka kamu juga sama seperti saya. Tidak percaya bahwa bahwa Nabi menikahi dengan anak di bawah umur. Karena sampai sekarang itu dikatakan ya, ada yang menikah di Jawa kemarin ditangkap, dipenjarakan. Apakah dia tidak berakhlak mulia? Kan demikian. Irene Handono pun mengatakan tidak. Maksudnya begini, tidak umur 6 tahun ya. Saya sepaham dengan Irene Handono. Tapi Zakir Naik bilang, iya. 6 tahun. Dan mulai digauli 9 tahun. Itu maksud saya. Jadi kalau kamu bilang, ya saya sepaham dengan Anda. Karena itu tidak ada apa. Kasih ayat. Ini loh bahwa Nabi itu berakhlak mulia. Ya, bahwa Nabi tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Ini ayatnya. Mencuri adalah termasuk larangan. Sebutkan ayatnya, ini loh dilarang mencuri. Dan apa gunanya? Bilang. Kayak gitu cara menjawab. Jangan kamu saya tanya mengenai agamamu, malah kau bahas-bahas tentang Alkitab dan kau bilang saya ngasih ayat. Tak ada ayat yang kau kasih. Kapan keledainya dikembalikan? Nanti harus ditulis lagi ya. Terus kalau kau ditanya, kapan Nabi Muhammad disunat? Langsung kamu bilang, Al-Quran kan bukan kitab autobiografi atau biografi. Kalau mau melihat secara logika, Yesus ada kembali lagi ke arah Bukit Zaitun. Nyambung logikanya. Kan dijelaskan di Betfage, daerah Bukit Zaitun. Dan setelah mereka melakukan Paskah, kembali lagi ke arah Bukit Zaitun. Ke Taman Getsemani. Logikanya nyambung. Oke, itu silakan. Oke, terima kasih ya kepada
Bang Rudi yang telah memberikan jawaban selama 7 menit. Dan ini ternyata pertanyaan yang kedua nih yang akan digelontorkan oleh Sang Batar kepada Mualaf Channel. Bagaimana? Siap memberikan pertanyaan Bang Rudi? Ya, siap. Oke. Selama 2 menit, silakan Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Sekarang saya akan bertanya kepadamu. Menurutmu apakah Nabi Isa itu adalah Yesus? Itu aja, singkat, selesai. Laksanakan. Cuma itu aja? Ya, itu aja. Oke. Bagaimana Mualaf Channel, Anda siap memberikan jawabannya? Meskipun saya perhatikan ini pertanyaan yang out ya, tapi ya silakan saja itu dijawab oleh Mualaf Channel karena tema kita kali ini sebagaimana yang sudah saya pangpangkan seperti itu ya. Oke, selama 7 menit silakan Anda sampaikan Bang Erik jawabannya. Jawaban meluncur, silakan. Waktu 7 menit. Maaf itu jangan di-mute. Enggak ada. Suaranya Bang Erik, suaranya Bang Erik. Halo. Jangan di-mute. Sorry. Nah. Sorry. Oke, lanjutkan. Silah. Saya pribadi nih ya, tidak melibatkan umat Islam. Saya pribadi percaya bahwa Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam, Isa Al-Masih putra Maryam. Entah penjelasannya mau ABC, DEFGH, jangan peduli. Ya, saya percaya bahwa Yesus Kristus ya itu adalah Isa Al-Masih. Yang pertama penguatannya karena Yesus Kristus adalah utusan Allah. Itu sudah jelas. Banyak ayatnya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Allah mengutus Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku melakukan kehendak Bapa yang di surga karena Dia yang mengutus aku. Ya, ada yang Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Sama di dalam Al-Qur'an pun penjelasannya begitu bahwa Isa alaihissalam mengaku bahwa Dia adalah utusan Allah, hamba Allah, hanya seorang suruhan Allah. Udah, mau itu lahirnya di kandang domba, mau itu lahirnya di pohon kurma, saya nggak peduliin itunya. Tapi yang saya pedulikan adalah ajarannya, yaitu menyembah Allah, menyembah Tuhan yang benar. Itu aja. Sip. Jadi singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Kan saya masih ada waktu, ya. Nah, ya tadi terkait kalau memang keledai, ini kita balik lagi ke keledai karena keledai yang kita bahas bukan yang lainnya. Balik lagi gitu ya. Tadi Bang Rudi bilang keledai liar ini malaikat katanya yang punyanya. Makanya saya bingung, ini malaikat dari mana? Ayatnya dari mana? Apakah malaikat memelihara keledai? Kan enggak gitu. Jadi tetap yang ditanyakan bukan saya nggak punya otak atau gimana, bukan. Tapi karena memang sesuai dengan apa yang tertulis dalam nas ya, yang dijelaskan di situ. Di ayat yang ke mana tadi? Sesuai dengan nas yang harus terjadi katanya ya. Bahkan dalam Yohanes pun dituliskan bahwa nas itu harus tergenapi. Ya. Padahal jelas gitu ya. Di situ ada pemiliknya. Coba dibuka Markus 11 ayat ke-3 ya. Oke. Ya, Markus 11 ayat ke-3. Bisa ditampilkan ayat Bible-nya? Saya nggak buka Bible soalnya. Nah, ya. Jadi kan jelas di sini. Dan jika ada orang, kalau Yesus mengatakan, kalau pemikiran Bang Rudi itu bahwa itu adalah malaikat, bagaimana ya ketika orang ini menjadi malaikat gitu kan? Ini perubahan sebenarnya nggak masuk akal gitu. Tafsiran siapa? Terus ayatnya ayat berapa yang mengatakan bahwa orang yang pemilik keledai liar itu ya? Karena Bang Rudi selalu bilang keledai liar. Di mana logikanya keledai liar ini terikat? Udah jelas kan di sini terikat. Artinya keledai liar itu keledai yang terikat seperti itu. Sama seperti kuda liar. Apakah kuda liar itu terikat gitu kan? Kayak kita pergi ke Sumbawa banyak kuda liar. Apakah di situ kuda liar terikat gitu loh? Pasti ada pemiliknya. Karena jelas
Di dalam tadi ya udah dijelaskan bahwa di dalam Markus, terus di dalam Lukas itu ada ayat-ayatnya bahwa ada pemiliknya. Dan yang tadi saya jawab yang pertanyaannya Bang Rudi tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam Quran surah, mudah-mudahan masih ada waktu. Tapi sih nggak nyambung sama topik sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita jawab aja ya. Dalam Quran surah Al-Ahzab ya. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi suri tauladan bagi kita, bagi umat Muslim. Ya. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran pun Allah berfirman, ikutilah Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah menjelaskan secara spesifik di dalam Quran surah Al-Baqarah bahwa kita sebagai umat Muslim harus mengimani seluruh nabi-nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus dan juga Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kenapa nggak pilih Henokh? Kenapa nggak pilih Eliasa? Kenapa nggak pilih Yohanes Pembaptis? Kenapa nggak pilih Paulus? Padahal mereka juga rasul ya menurut orang-orang Kristen. Kenapa nggak diikuti? Kenapa nggak Allah firmankan? Dan nggak penting orang-orang seperti itu, gitu ya. Yang kita pentingkan Allah. Alhamdulillah azan ya. Jadi yang Allah pentingkan adalah pengajarannya. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajari cara kita cebok, cara kita pipis, cara kita makan, cara kita cabut bulu hidung. Banyak kecil, dari hal yang paling kecil Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ya, jadi bukan hanya menghina, hai kamu keturunan ular beludak, atau hai kamu orang yang tolol, orang yang bodoh, nggak jelas di segala macamnya. Bukan seperti itu. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa di dalam Bible. Saya nggak tahu, saya percaya Nabi Isa nggak melakukan itu, tapi tulisan Bible yang seperti itu, dan saya nggak percaya gitu Yesus melakukan hal seperti itu. Gitu. Jadi tetap ini kita bahas keledai, nah jadi kadinya gitu ya. Kenapa jadi ke situ? Tetap keledai ini yang bukan saya nggak kepikiran maju ke depan, enggak, karena sesuai dengan nas. Di mana nas atau nubuatan Yesus? Nubuatan Yesus jelas ada. Ya, yang menggunakan keledai. Dalam Yohanes pun dituliskan Yesus menggunakan keledai, ada. Nah, dalam Yohanes itu tidak dijelaskan Yesus menemukan keledai dan Yesus mengembalikannya. Menurut Bang Rudi, mana yang sebenarnya yang benar dan mana yang salah dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kisahnya ini, ya. Yang pertama Yesus nemu kedua keledai, betina lagi ya, dan anaknya. Terus yang kedua Yesus menemukan seekor keledai, yang ketiga Yesus dua keledai, dan yang terakhir di Yohanes menemukan tidak ada pemiliknya, tidak ada mengembalikannya. Jadi nas yang mana yang sebenarnya harus dipercaya gitu. Jadi pelajaran buat kita, itu aja. Oke, terima kasih kepada Bang Erik yang telah memberikan jawaban selama 7 menit dan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi teman-teman yang berdomisili di wilayah waktu Indonesia Barat. Dan barusan kami telah menyebarkan tentang pendaftaran sebagaimana yang terjadi saat ini. Dalam arti kata, silakan bagi teman-teman nih yang ingin ikut berpartisipasi seperti Malap Channel, Sound Butter untuk menjadi pembicara di channel Gram Malap, silakan Anda bisa kontak, menjapri saja, tidak perlu menelpon ke nomor WA yang telah kami sebarkan, atau bisa juga ke link. Jadi oleh karena itu cek di live chat ya, di channel-channel yang berafiliasi dengan kami, yaitu sebanyak 8 channel. Oke, sekarang giliran Malap Channel yang memberikan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir tentu saja Bang Rudi memberikan jawaban terakhir pula. Sisanya para penonton yang menyimpulkan, namun tetap saya berharap para penonton memberikan komentar, tanggapan yang baik dan santun. Oke, bagaimana? Bang Erik siap memberikan pertanyaan yang terakhir? Ini suaranya nggak ada, Bang Erik. Tolong di ini kan, jangan di-unmute. Bang Erik, siap memberikan pertanyaan yang terakhir? Ini tadi azan. Bagaimana? Siap memberikan pertanyaan terakhir kepada Rudi? Sebentar. Oke, sambil menunggu kesiapan Malap Channel memberikan pertanyaannya, silakan nih bagi teman-teman ya
yang ingin tampil dengan santun, akademis, silahkan daftarkan diri Anda ke nomor WA ini ya. Silahkan dicek di teks berjalan 0813 3753 4473, hanya chat saja dengan format daftar, nama lengkap, dan agama. Atau bisa klik linknya ini ya, sudah kami sebarkan ke live chat ke 8 channel. Oleh karena itu, silakan bagi siapa yang ingin tampil dan kami tidak menerima pembicaraan itu menggunakan avatar seperti moderator seperti ini. Jadi tampakkan wajahnya, atau kalau mungkin takut wajahnya ketahuan, bisa ditutup dengan buff atau masker. Cukup moderator saja yang menggunakan avatar biar fokus, biar cukup pembicara yang menampakkan wajahnya. Baik perempuan laki-laki dipersilahkan. Oke, kita menunggu kesiapan dari Malap Channel dalam memberikan pertanyaan yang terakhir di acara ini, karena tidak terasa ya, sudah 1 menit, sudah 1 jam lebih 1 menit ya, tidak terasa. Bagaimana Bang Erik? Oke, selama 2 menit silakan gelontorkan pertanyaan yang terakhir. Waktu berjalan, monggo. Oke, bisa di share screen. Ini pertanyaan saya Bang Rudi ya. Apakah Yesus tidak mengamalkan apa yang difirmankannya tentang meminta sesuatu? Ya, karena kita tahu bahwa keledai itu ada yang punya, karena jelas ya, itu tertambat atau terikat. Karena keledai liar ini nggak mungkin diikat, karena ada pemiliknya. Bahkan dalam Matius, Markus, Lukas, itu dijelas ada orang yang punya. Karena kalau ada orang menegur, bilang Tuhan memerlukannya. Dan orang itu pun ada yang ya udah gitu, sok aja kalau Tuhan perlu, seperti yang dikatakan Bang Rudi, oh itu ada orang, ya udah pakai aja, kayak gitu ya. Nah ini ya, apakah Yesus tidak mengamalkan apa yang difirmankannya tentang meminta sesuatu? Yang pertama dalam Matius 7 ayat 21, mintalah maka akan diberikan kepadamu, dan Lukas 11 ayat 9. Jika Yesus memang firman Allah yang menjadi manusia, bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal ini? Karena kita yakin harus ada contoh atau panutan seperti yang Yesus lakukan. Yaitu contohnya satu, keledai itu. Kenapa Yesus tidak datang sendiri kepada keledai itu, terus lihat gitu ya, lirik apakah ada yang punya atau tidak. Kalau ada yang punya, bolehkah saya meminjamnya? Karena saya perlu untuk menggenapi nas yang sudah dituliskan para nabi dalam kitab-kitabnya. Jadi seperti itu Bang Rudi ya. Jadi apakah Yesus tidak menjadikan contoh kepada murid-muridnya? Karena kita tahu, sama seperti yang tadi di dalam Matius 12 ayat 21, ketika para muridnya mengambil atau memetik gandum, artinya bukan yang miliknya gitu. Nah itu ya, jadi di dalam Matius 9 ayat 8 pun, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Artinya ini bukan apa ya, mintalah kepada pemiliknya gitu loh. Padahal itu jelas ada pemiliknya keledai tersebut. Silakan, apakah Yesus tidak mengamalkan yang difirmankan ini? Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Bang Erik yang telah memberikan pertanyaan terakhir, di mana hal ini tidak bisa diulang. Maaf sekali tidak bisa diulang, kecuali video sudah beres dan bisa teman-teman diulang maupun ratusan ribuan kali ya. Oke, bagaimana sang novator? Siap memberikan jawaban selama 7 menit? Oke, Siap. selama 7 menit silahkan berikan jawabannya. Monggo. Baik, saya berikan jawabannya. Dari tadi Erik Mualaf Channel tidak mengerti. Dia tidak pernah memperhitungkan jarak dari Betfage ke Yerusalem. Bagaimana Yesus bisa mengatakan di sana ada keledai? Harusnya itu dulu dijabarkan dia. Dia hanya nyerocos saja mengenai kembaliannya keledai. Jelas Yesus tidak pernah tahu itu ada keledai. Murid-murid pun tidak tahu. Karena murid selalu bersama Yesus. Waktu umur 12 Yesus ke sana, apakah ada dijelaskan, dilihat keledai? Tidak ada. Setelah Yesus dewasa, kamu bilang sudah pernah ke sana. Mana ada? Murid-murid juga belum pernah ke sana. Kalau pernah ke sana, tentu murid mengetahui ada kok di sana. Oh, yang itu tuannya. Ya, tidak ada yang tahu. Jika ada yang datang katanya meminta, bertanya, kan jelas. Itu kejadian belum terjadi, tapi Yesus sudah bisa mengungkapkan itu beberapa jam sebelum murid-muridnya sampai ke sana. Artinya apa? Itu nubuatan. Dan terjadi. Dan orang itu siapa? Sudah saya jelaskan. Kalau orang itu manusia biasa,
Begitu dibilang Tuhan yang memerintah, siapa Tuhan kau? Tuhan orang Yahudi, mana mau dibilang yang mau memakai keledai. Oh tak, kok nggak ada katanya. Tuhan kami di sorga, Yahweh, aku adalah aku. Kok kau bilang Tuhan meminta? Tuhan yang mana? Paham maksud saya ya? Tapi karena itulah kata sandinya, silakan bawa. Tidak dihalangi. Paham ya? Nah, mengenai gandum itu masalah lain. Itu juga mengenai persepsimu saja. Ya. Saya tadi bertanya kepada saya, sebenarnya harusnya saya ada lagi sekali lagi tidak menjawab. Udah ya. Nah, saya tadi bertanya kepadamu, apakah Nabi Isa adalah Yesus? Kamu jawab ya. Saya heran juga, apakah Nabi Isa mencuri keledai? Seperti yang kamu bilangkan, yang kamu tuduhkan. Coba kamu berpikir, kapan Nabi Isa mengambil keledai untuk apa? Penggenapan. Itu ada penggenapannya loh. Dari Sion. Apakah Nabi Isa tahu Sion? Hah? Bingung kamu kan? Nabi Isa pencuri keledai. Kamu yang menghina sekarang, bukan saya. Itu mic-nya dimatikan dulu itu. Kamu yang Siap, menghina. Bos. Nabi Tapi Isa pencuri keledai. Bukan saya. Kamu yang menginginkan Nabi Isa adalah Yesus. Nabi Isa kamu bilang pencuri keledai. Tidak tahu hukum Tuhan. Kamu tidak akan mampu menjawab itu. Karena kamu bilang Nabi Isa adalah Yesus. Bagaimana sih? Saya sengaja mempertanyakan itu biar kau paham posisimu. Makannya Kalau disimak. Nabi Isa itu adalah Yesus, maka sama aja kau mengatakan Nabi Isa mencuri keledai. Selesai. Atau kamu mau bilang, oh enggak, Nabi Isa itu adalah Yesus kecuali tidak mencuri keledai. Dari mana kau tahu? Injil Nabi Isa, sampai sekarang kalian memang nggak tahu ya. Jadi itu, kamu bilang, makanya jangan katakan sama. Tidak sama. Karena nanti kalau sama Nabi Isa jadi mencuri keledai. Sekarang sudah kamu katakan sama. Saya nggak bisa menolak. Kamu mengatakan Nabi Isa mencuri keledai, tidak bisa saya tolak. Tidak bisa saya tolak, kamu ngotot mengatakan Nabi Isa mencuri keledai, tidak bisa. Tidak tahu hukum Tuhan, tidak bisa. Tidak tahu mengajarkan kepada murid, tidak bisa saya tolak. Paham kok ya? Itulah sebabnya mulut digunakan, tidak sembarang ngomong. Pahami dulu konteks ayat itu, bahwa Yesus tidak bisa melihat jarak 500 meter. Karena pohon-pohon banyak di Betfage sampai ke Yerusalem, jauh jaraknya. Dan Yesus tahu di situ ada keledai. Apakah Nabi Isa juga seperti itu ya? Saya bingung. Kamu jadi menghina Nabi Isa, pencuri keledai. Dan demikian. Kalau saya mengatakan jelas, secara logika tidak mungkin Yesus bisa melihat ke sana. Kalau Yesus hanya manusia biasa. Apa Yesus punya satelit, punya handphone, punya apa bisa melihat gini? CCTV, kayak CCTV itu ya. Kamera, kan tidak. Dan itu belum terjadi. Apa Yesus tahu? Wah, nanti akan ada datang orang 2 orang. Akan ada orang datang bertanya. Pertanyaan orang itu pun sama. Apa yang dibilang Yesus itu yang terjadi. Katakan Tuhan memerlukan. Kalau manusia Yesus mana bisa mengatur-ngatur itu. Dan terjadi. Situ kau lihat. Ditambat pemiliknya. Apa malaikat tidak bisa punya. Gampang bagi malaikat mengambil keledai. Dibawa dari surga sana keledai, kenapa rupanya? Diciptakan langsung. Jadi kau keledai di bumi, kata Tuhan. Jadi di bumi itu, tertambat. Apa susahnya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah sekarang kau mengenai kelor merah. Ayat apa yang kau kasih? Saya nggak tahu. Coba share screen. Dia bilang Al-Azab 51. Sorry, tolong di share screen. Admin. Al-Azab 51, apakah ini? Engkau belum menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki. Kalimat ini kalimat apa ini menurutmu? Akak mulia, silakan. Saya nggak melawan. Di antara mereka para istrimu dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Artinya bukan hanya istri. Di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri semua yang telah engkau sisihkan. Artinya yang sudah dicerai mungkinnya disisihkan kan? Atau dia apa? Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Mereka tidak merasa sedih. Dan mereka rela dengan apa yang telah
engkau berikan kepada mereka semua. Dan Allah mengetahui apakah itu ayatnya tadi? Saya nggak tahu. Tadi ku dengar Al-Ahzab kayak 51. Coba kamu tunjukkan kepada saya ayat yang berakhlak mulia itu bagaimana? Saya nggak tahu. Ajari saya. Contoh, akhlak mulia itu apa? Yesus mengatakan, kasihi musuhmu, ampuni, doakan. Misalnya begitu kan? Atau ada Salomo seorang wanita misalnya, Yesus dituduh orang wanita itu melacur. Dibilang Yesus ini batu. Lemparlah kalau kau mantap. Begini begono, macam lah ya. Itu harusnya kau bilangkan sama saya. Paham kau Erik ya? Semoga kau mengerti waktu kau di Kristen kau itu tidak mengerti sedikit pun ayat Alkitab. Kau hanya mengerti letter let. Sama dengan saya kalau mengartikan ayat Al-Ahzab tadi letter let, bahaya. Oke, Silakan. terima kasih kepada Bang Rudi yang telah memberikan jawaban terakhir. Namun tetap perlu diketahui oleh para penonton bahwa StreamYard ini ketika moderator telah mematikan audio, itu tetap saja sebagai peserta itu bisa menghidupkan kembali seperti itu. Jadi saya harap kedua pembicara ini untuk teratur mengetahui posisinya bahwa ini saatnya bertanya, ini saatnya menjawab seperti itu ya, baik dari pihak Rudi maupun dari pihak Bang Erik sendiri seperti itu untuk dipahami karena posisi kita ini bukan seperti di Zoom siapa aja bisa ngomong. Jadi kita ada waktunya, waktu bertanya, waktu menjawab. Jadi mohon untuk dipahami. Oke, dan ini pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan oleh Bang Rudi kepada Bang Erik, dan Bang Erik pun memberikan nanti jawaban terakhir pula. Bagaimana, siap Bang Rudi memberikan pertanyaan terakhir? Oke, jika memang siap, tapi tolong suaranya biar tidak di-unmute ya. Biar terdengar suaranya. Oke. Meskipun mendung, tapi tetap ya, jangan merasa bahwa ini kedinginan, tapi dengan adanya dialog ini, setidaknya bisa membuatkan hangat pikiran kita, menambah wawasan. Selama 2 menit, silakan berikan pertanyaannya. Monggo. Ya, saya sebenarnya keterbatasan saya untuk bertanya kepada Syerik ini karena judul. Maka saya menanya yang ringan-ringan saja ya kan. Tetapi dia sudah mengatakan Nabi Isa adalah Yesus. Apakah saya akan menanya ke sana? Saya sebenarnya nggak respect. Tetapi kalau misalnya dibawa ke Nabi Muhammad pun saya tidak respect. Kenapa? Masa harus saya buktikan mencuri kolor warna merah? Kan tidak enak. Sekalipun ada hadis yang dibaca-bacakan orang. Makanya saya nggak percaya itu, saya bilang. Sudahlah itu apa aja itu. Mengenai ilmu perkoloran. Saya nggak tahu. Nanti orang bertanya pula, pada waktu itu udah ada belum pewarna? Kan aneh pula. Bagaimana menjahit kolornya? Nggak mau gitu. Ya kan? Milik siapa? Enggak, saya nggak mau itu. Saya tidak mau. Itu memang biarkan aja lah pengetahuan si Erik. Yang pernah dibacanya dari mana dan kemana. Dan itu dijadikannya dasar untuk mengatakan Yesus adalah seorang pencuri, keledai. Ya kan? Nah, yang mau saya tanyakan kepada Erik, ketika kau mengetahui bahwa Nabi Isa adalah Yesus, kenapa kamu menolak bahwa Nabi Isa itu tidak pernah menunggangi keledai, atau Nabi Isa tidak pernah melakukan nubuatan mengenai putri Sion? Atau kamu mau berpendapat lain? Kasih saya ayat, misalnya, oh enggak dicuri, tetapi Nabi Isa langsung datang ke situ meminta. Kasih ayatnya kepada saya. Agar apa yang saya katakan kepada kamu sudah melakukan fitnah bahwa Nabi Isa mencuri keledai bisa terbukti. Kasih saya by data bicara ya, jangan begini, begono, begini, mau enggak jelas. Oke, silakan itu saja terakhir. Oke, terima kasih ya kepada Bang Rudi yang telah memberikan pertanyaan terakhir, dan ini jawaban terakhir pula yang diberikan oleh Bang Erik kepada Bang Rudi. Bagaimana, siap Anda Bang Erik memberikan jawaban selama 7 menit? Oke, jika memang siap, silakan berikan jawabannya. Waktu berjalan, jawaban menggelontor. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sepertinya Rudi ini tidak mendengar apa yang saya jelaskan ya, tapi ya sudah lah ya. Namanya juga ya tahulah ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6-7. Jadi meskipun dijelaskan bagaimanapun, ya pasti gitu-gitu terus gitu ya. Kalau memang diminta sesuai data,
Apakah dari tadi Bang Rudi memberikan data kepada saya gitu kan? Ternyata nggak ada data sama sekali, cuma bicara doang. Saya juga bisa kayak gitu mah gampang, tapi saya menyesuaikan dengan data-data yang ada di dalam Bible, tidak out of topic, tidak keluar ke sana ke sini, ya, lurus sejalan. Ada pertanyaan, ada jawaban, lurus, nggak kemana-mana, nggak belok sana, nggak belok lebar. Kalau biasa dibilang saya menghina Nabi Isa, saya udah jelaskan dari awal. Ya, saya percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam ini adalah Yesus Kristus. Ya, pengajarannya bukan ceritanya. Sekarang, simple. Yesus itu Tuhan, tapi kok nggak tahu hari kiamat. Yesus itu Tuhan, kok nggak tahu pohon musim ara berbuah kapan. Yesus itu Tuhan, tapi kok masih nyuruh orang untuk ngambil keledai. Kan aneh. Itu yang saya maksud. Dan saya tidak percaya. Ya, saya udah bilang juga di channel saya tidak percaya bahwa Yesus itu mencuri. Tapi, ya, Alkitab yang menulis seperti itu. Mau gimana? Apa mau demo ke LAI? Kan nggak bisa. Ganti itu, ayat itu gitu ya. Yesus menemukan keledai, samain semua sama Yohanes 12. Yesus menemukan keledai tersebut sendiri tanpa dibantu atau tanpa menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai yang tertambat itu. Harusnya seperti itu. Tadi pertanyaan saya, mana yang benar, mana yang salah? Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang keledai itu nggak dijawab. Malah kesana kesini, malah out of topic lagi. Makanya, aduh, saya ketawa sebenarnya. Makanya, apa ya, lucu buat saya gitu ya. Dibilang malah nyerang personal, bukan nyerang argumen. Tapi ya sudah ya. Saya terima gitu ya, karena saya udah tahu karakter Bang Rudi, makanya saya malas kalau sebenarnya harus debat di StreamYard. Face to face saya udah ajak, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Bang Rudinya tidak mau, ya sudah gitu ya. Ya, jawabannya itu sebenarnya sih, nggak kemana-mana ya, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Saya udah bilang bahwa saya percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini tidak melakukan hal yang seperti itu. Maka dari itu, hanya satu-satunya kisah yang paling benar ya di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini. Kalau kita bicara tentang Bible, pabelit antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak nyambung. Yang satu bilang ditolong, yang satu nggak bilang ditolong, yang satu bilang Yesus ditolong naik keledai, yang satu bilang nggak ditolong. Yesus disalib jam 3, yang satu bilang Yesus disalib jam 9. Yang satu bilang bumi gempa, yang satu bilang tanah terbuka. Macam-macam, pusing. Makanya ambil satu arah. Seperti yang tadi saya tanyakan kepada Bang Rudi ini. Mana yang benar dan mana yang salah tentang pengambilan keledai yang ada tertambat pemiliknya sama yang tidak ada pemiliknya. Malah dijawab ke sana ke sini, makanya ketawa. Mohon maaf tadi saya potong gitu ya. Aduh. Ya sebenarnya itu aja sih jawabannya, nggak ada yang lain. Sebenarnya saya nggak terlalu nyimak ininya, tadi putus suaranya kayak robot. Jadi nggak terlalu nyimak apa pembicaraannya gitu ya. Makanya ya sudahlah. Saya hanya bisa jawab itu saja. Yang pertama, ya, saya tidak percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini melakukan hal pencurian keledai, ya. Dari awal saya udah bilang saya tidak percaya, ya. Tapi ini yang tertulis dalam Bible. Mana yang harus dibenarkan? Kalau di dalam Yohanes suruh Yesus menemukan sendiri menunggangi keledai tersebut, no problem. Tapi ada Matius, Markus, Lukas yang berbicara berbeda. Makanya dari itu saya jadi orang yang kritik, ya. Bukan saya tidak mengerti atau saya duduk di bangku belakang gereja, enggak, ya. Saya mengajar murid-murid, Bang Rudi, ya. Saya mengajar murid-murid saya di sekolah selama 7 tahun, ya. Belajar Alkitab tiap pagi, masa nggak ngerti? Aneh gitu ya, tapi ya sudah gitu ya. Kayak mau gimana lagi? Ya, nggak didengar, nggak disimak, saya aja nyimak apa yang dikatakan Bang Rudi, makanya saya tulis, saya catat. Tapi ya kalau memang wataknya Bang Rudi seperti itu nggak bisa, sulit untuk menerima gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya jawab ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi pernyataan Bang Rudi bahwa saya menuduh Nabi Isa sebagai pencuri atau Yesus Kristus sebagai pencuri itu terbantahkan dengan sendirinya.
Karena saya yakin Nabi Isa tidak melakukan seperti itu. Hanya Alkitab yang menulis itu. Di dalam Al-Quran semua Nabi dimuliakan. Ya, masih ada waktu? Oke, penjelasan sedikit nih ya. Mengapa saya mengatakan bahwa semua Nabi ini dimuliakan di dalam Al-Quran? Yang pertama, di dalam Bible, Daud ya. Meskipun ini melenceng sama seperti Bang Rudi ya, out of topic. Yang pertama, Daud. Daud difitnah meniduri Bathsheba di dalam Bible. Di dalam Al-Quran, Nabi Daud sangat mulia, menginginkan wanita tersebut, tapi Allah berfirman, jangan. Udah, normal. Terus Salomo, ya, Nabi Sulaiman, 1000 istri, 700 gilir tuh tiap hari atau gimana. Tapi di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman dimuliakan Allah. Bahkan Nabi Isa sendiri dalam Quran surah An-Nisa 161 sampai 161 sampai 178 itu dijelaskan bagaimana cerita tentang Nabi Isa alaihissalam ketika dituduh wah sebenarnya Nabi Isa itu memang tidak disalib, dan dalam Bible pun ada datanya. Yang satu bilang jam 3 sore, yang satu bilang jam 12, yang satu bilang jam 9, kan bingung jadinya, rancu kemana nih arahnya, mana yang salah sebenarnya yang nulis ini. Alhamdulillah hanya dalam Al-Quran ya, kisah pewahyuan Rasulullah Muhammad SAW menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Bukan artinya harus ditulis Nabi Isa ke Yerusalem, Putri Sion dan segala macam. Enggak seperti itu. Al-Quran bukan seperti itu ya. Tidak ada cerita atau naskah atau. Terima kasih banyak kepada Bang Erik ya yang telah memberikan jawaban selama 7 menit, dan itu 7 menit jawaban terakhir tentu saja yang tidak bisa diulang kecuali video ini beres bisa diulang nonton ribuan kali. Oke, inilah tema kita, kemanakah kalian dipinjam Yesus, yang menjadi pertanyaannya bukan saja topik, melainkan juga pertanyaan mungkin dari para penonton. Mampukah Bang Erik membuktikan bahwa Yesus itu tidak mengembalikan keledai yang dipinjam, ataukah memang sang debater mampu memberikan jawaban bahwa keledai yang dipinjam Yesus itu memang dikembalikan? Tentu saja para penonton bisa menilainya, bisa menyimpulkan. Ketika para penonton menyimpulkan, sekarang terbalik kembali ya teman-teman, kedua pembicara memberikan kesimpulan, closing statement. Namun biar kedua pembicara ini rehat dulu, menggerakkan badannya, lehernya biar tidak kaku, tidak tegang, minum dulu biar fresh pikiran hati. Oke, silakan teman-teman nih untuk subscribe, like, share, bunyikan loncengnya, channel Gerak Mu'alaf, Timo Kariban, Mu'alaf Channel, Menachem Ali, Edi Perito, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Sahabat TV, Eza Rafiza. Selain itu, teman-teman nih silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih bisa menyalurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda ke Bank Mandi Syariah dengan kode bank 451 ke nomor rekening 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid yang nanti bisa konfirmasi ke nomor WA atau nomor telepon ini selama 24 jam. Namun bagi teman-teman nih, jika pengen ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar 1 meternya 250.000, sertakan angka 1 di pentransferannya. Mari kita berlomba dalam kebaikan yang insya Allah sekecil apapun menurut kita di hadapan Allah akan menjadi besar. Sekarang kelihatan sudah fit kembali ini. Pertanyaannya bagi moderator, siapa yang akan memberikan closing statement duluan? Bang Erik ataukah sang debater? Kalau keduanya mempersilakan, apa harus saya? Erik udah siap kali itu, silakan. Oke, Bang Erik siap ya? Minum dulu Bang Rudi. Saya mau minum dulu Bang Rudi, tadi kan saya udah. Silakan Bang Rudi, berarti siap ya memberikan closing statement yang pertama. Oke, 7 menit berjalan, silakan berikan kesimpulan atau penutupnya. Monggo Bang Rudi. Oke, jadi aku statement terus nomor 1 di Gerak Mu'alaf ini ya. Erik minum, ada selesai itu. Oke, nggak apa-apa. Sampai hari ini si Erik tidak bisa menjelaskan bagaimana Yesus bisa mengetahui ada keledai di situ. Sampai detik ini nggak bisa. Hanya dia aja yang mengaku-ngaku saya bisa membuktikan. Ya, itu dulu yang pertama. Ketika Yesus pun menyuruh murid-muridnya mengambil itu keledai, yang punya ada dan yang punya tidak marah merelakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengenai dia bilang Matius, tidak ada yang berbeda.
Alur ceritanya yang Erik nggak paham. Kecuali satu orang bercerita itu beda-beda, oke. Tapi kalau ada 4 orang bercerita, si A melihat ketika Yesus sudah mengambil keledai, maka dia bilang Yesus menemukan keledai. Kalau itu kamu bawa artinya Yesus menemukan. Bagaimana kamu bisa bilang harus dikembalikan? Orang menemukan. Ya kan? Si B melihat waktu Yesus memerintahkan murid-murid. Ingat ya, si A ketika murid sudah bawa keledai. Dan Yesus melihat, mengambil langsung. Si B ketika Yesus memerintahkan murid-murid. Tidak ada yang masalah di situ, saya pikir. Ya. Dan ketika orang-orang itu, orang yang mengaku adalah pemiliknya, mereka tidak marah tuh, mengizinkan. Yesus mengatakan nanti dikembalikan. Itu di mana kejadiannya? Bukit Zaitun. Dan Yesus ada pergi ke Bukit Zaitun. Malam sewaktu berdoa. Memang tidak dituliskan di bawah. Nanti kamu bilang apa? Kalau saya minta di dalam Al-Quran, sekarang saya tutup kamu. Mana Injil Nabi Isa? Sampai botak kepalamu kau tak bisa menunjukkan 2 ayat. 3 lah. Kalau 2 bisa. Yang pertama di atas buayan. Yang kedua waktu di langit. Tapi itu pun ada beberapa ayat ya, maksudnya di Maryam itu ya. Tapi kita tidak tahu itu apakah itu nomor 1 kan. Yang pertama dia bilang aku adalah utusan Allah yang dikasihkan Al-Quran. Tidak ada di Matius, tidak ada di Markus, tidak ada Lukas, dan tidak ada Yohanes. Artinya Injilnya sudah berbeda. Kemana Injil mau kau cari kalau saya tanya itu sama kamu? Harus bisa kamu jelaskan. Tidak bisa. Sementara kamu melakukan hal yang tidak adil, harus ada tertulis. Sementara logikamu tak kamu jalankan. Yesus kan pergi lagi ke arah Bukit Zaitun. Sebelum disalib, sebelum ditangkap, mereka kan naik ke Bukit Zaitun lagi. Ke Taman Getsemani. Jadi harus tertulis. Sementara kau kalau tanya itu, wah ini kan bukan kitab ini. Yang keempat, saya tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Isa itu lengkapnya di Al-Quran. Tak pernah saya katakan. Maka saya akan menuntut kamu, mengejar kamu. Dia saya bilang, kamu buktikan dari Injil. Injil Nabi Isa ya, bukan Injil yang Matius, Markus, Lukas. Di sana memang Yesus memerintahkan mengambil keledai. Kamu bilang Nabi Isa tidak mungkin melakukan itu. Tunjukkan Injilnya di mana. Itu menjelang malam perayaan Paskah, apa masuk ke Yerusalem. Sanggup nggak kau menunjukkan Injilnya? Tidak sanggup. Jangankan kau, pemilik alam semesta pun tidak berani menjelaskan hal itu. Apa saja Injil yang diberikan kepada Nabi Isa, siapa penulisnya? Injil yang di Bible itu sudah ada sejak tahun 150-an tahun. Masehi. Nabi Muhammad menjadi Nabi 610. Mengapa Allah SWT tidak berfirman di dalam Al-Quran mengenai hal itu? Bahwa ada Injil Matius, Markus, Lukas gitu. Tidak ada. Kalau itu kau tuntut-tuntut, kau nggak akan mampu, kau bilang. Apa isi Injil Nabi Isa? Kau nggak bisa. Ya. Dan kau pun tidak bisa membuktikan apa-apa. Wah, Nabi Isa tidak mungkin melakukan itu. Ayatnya mana? Tak ada. Asumsi tingkat berat yang kau lakukan. Nah, sekarang. Tadi kutanya mengenai kolor merah. Sampai kita berakhir pun kau tidak bisa membuktikan hal itu. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang melatar belakangi kamu tidak percaya hal itu dilakukan? Harusnya kamu sebutkan. Ini loh hadis yang mereka berikan. Bahas hadis itu. Tak mungkin saya memberikan hadis itu, saya bacakan. Tak enak. Tapi kau nggak ngerti. Malah menjawab, oh akhlaknya mau gini-gini. Tidak ada itu. Ini loh yang dipermasalahkan orang itu hadisnya. Kau tunjukkan kepada saya. Baru kamu bahas, saya nggak percaya ini. Kenapa? Ini hadis doib, buktinya ini. Gitu. Saya sengaja tidak membuat seperti itu. Berarti kalau itu saya mencari. Dan mungkin saya yang salah satu yang mengatakan mencuri kolor merah. Saya tak ada mengatakan itu, saya bilang, saya terkejut baru kali ini saya dengar. Tapi kamu nggak paham, kesenangan. Kan itu, cara menjawab sudah saya jelaskan. Oh, ini buktinya yang dibuat orang itu adalah ini. Hadisnya mengenai kolor merah. Ah, ini nggak terbukti nih. Argumennya Pak, ini ayatnya. Ini hadisnya, ininya. Gitu.
Kau lihat itu, tak mungkin tak tanpa hadis dikasihkan orang. Saya kalau nonton punyanya si CP ada itu kok hadisnya. Saya nggak mau ngambil-ngambil itu. Sudah Erik, sampai detik ini pun kau tidak bisa. Hanya yang kau lakukan itu hujat semua. Ya kan? Membuktikan. Bagaimana Yesus tahu? Kau bilang, wah kan Yesus pernah ke sana umur 12. Ya umur 12. Terus waktu memerintahkan ngambil itu umur berapa? 30. Terus kau jelaskanlah, kau nggak mampu menjelaskan kan? Oh 18 tahun keledai itu memang ditambah-tambah situ. Umur keledai kan bisa sampai ratusan tahun atau 60 tahun. Kau bilang misalnya. Nggak bisa kau jelaskan kepada saya. Terus bagaimana Yesus tahu? Oh akan ada orang datang menyamperi kalian. Itu yang kau ulas. Baru benarlah ucapanmu. Kau bilang aku melenceng. Karena tidak ada yang mau kutanyakan kepada kau mengenai Yesus mencuri keledai. Dari Al-Quran tak ada itu. Terus mau dari mana kutanya kau? Itulah sebabnya aku katakan ya sudah nggak apa-apa. Oke, di penutupan terakhir kucapkan terima kasih kepada Geraham Mualaf, kepada moderator dan kepada Erik Mualaf Channel. Semoga kita jumpa lagi dengan topik yang lain ya. Tapi kalau bisa kita dua. Kamu bertanya hal yang sama, saya bertanya hal yang sama. Kalau ini kan kamu aja sebenarnya bertanya kepada saya. Oke. Terima kasih kepada Bang Rudi yang menjadi poin kita khususnya gitu kan tentang masalah tema. Perlu diketahui bahwa ini telah disepakati oleh kedua belah pihak ya. Jadi bukan kami yang mengatur seperti itu, tapi kita sodorkan nih temanya, setuju tidak ada tema seperti ini dari lawannya. Oke, setuju. Nah, makanya dibuatlah tema seperti ini. Artinya bahwa kami hanya sebagai fasilitator yang netral. Oke, terima kasih. Dan silakan ini untuk mempersiapkan diri kepada Bang Erik untuk memberikan closingnya terkait tema kita malam hari ini. Sore hari ini. Silakan Bang Erik, selama 7 menit silakan Anda berikan closing statement-nya. Monggo, waktu berjalan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah nyala ya mic-nya ya? Oke. Ya. Alhamdulillah, terakhir penyampaiannya saya menyimpulkannya seperti ini, closing statement-nya. Dari pembicaraan kita dari awal, mulai dari pembahasan keledai, ini Bang Rudi ini tidak mampu menerima fakta bahwa keledai yang dipinjam Yesus tidak dikembalikan, tidak ada ayatnya. Meskipun Yesus balik lagi ke Bukit Zaitun, itu sama sekali tidak menggunakan keledai. Keledainya entah disimpan di mana, keledainya entah dibawa siapa, mungkin dijual oleh Yudas, kita nggak tahu. Karena memang tidak ada ceritanya gitu ya. Jadi untuk viewersnya Bang Rudi sang debater, tenang ya, jangan saling menghujat, jangan saling tantrum gitu ya, karena kejagoan kalian ini terlihat bingung-bingung ya, terlihat culang-cileng atau bahasa Indonesianya bengang-bengong, nggak bisa menjawab dan tidak bisa menerima fakta bahwa keledai yang dipinjam oleh Yesus tidak dikembalikan dan tidak ada ayat malaikat di situ dan benar-benar out of topic ya, tidak ada data yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jagoan kalian. Tapi ya itulah, karena memang disinilah letak di mana kebenaran ini akan terungkap ya. Justru karena Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini tidak melakukan aksi yang seperti itu, yang seperti yang diceritakan dalam Bible, meminjam keledai dan tidak mengembalikannya, Al-Quran tidak mencatatnya, atau Allah tidak berfirman tentang itu. Ya, tidak ada cerita di Al-Quran seperti itu. Sedangkan setelah Allah berjanji ya menjaga sedangkan Allah tidak berjanji menjaga Injil, menjaga Taurat, tapi Allah berjanji untuk menjaga isi Al-Quran. Meskipun Al-Quran saat ini ada yang dibakar, ada yang dibuang, ada yang dijadikan lap, ada yang dijadikan segala macamnya, tetap ya Al-Quran tidak akan pernah berubah dari zamannya Rasulullah SAW sampai detik ini. Makanya banyak kori-koriah yang hafal Al-Quran. Itulah cara Allah menjaga isi Al-Quran. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Ya, alhamdulillah. Jadi
kemungkinan ya, mohon maaf, Bible ini atau Injil ya, karena Allah tidak menjaganya, porak-poranda. Banyak orang yang menyelewengkan ayat-ayat tersebut sehingga muncullah kodeks-kodeks yang tidak jelas dari mana asalnya. Muncullah kodeks-kodeks yang ditemukan, oh ini kodeks asli ya. Maka dari situlah ya kita bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga buat kita, karena setiap saya melihat ya jagoan kalian sang debaters tidak pernah menggunakan data dan dalil, tidak pernah menggunakan ayat yang menunjukkan bahwa ini loh ya malaikat yang dimaksud orang tersebut di dalam Lukas. Ini loh ya malaikat, ini loh Yesus pergi ke Bukit Zaitun menggunakan keledai. Nggak ada. Ya untuk apa saya jawab juga menggunakan dalil seperti yang tadi Rudi pengenkan ya. Ya udah 11-12 sama dong ya. Rudi tidak menemukan data, saya dari awal menggunakan data, menggunakan ayat-ayat Alkitab, tapi Rudi tidak bisa menunjukkan mana gitu ya, tafsirannya lah minimal gitu ya. Alhamdulillah itu semua yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya benar-benar saya mohon maaf gitu ya. Tapi ya ini buat jadi pelajaran buat kita supaya nanti ke depannya dipersiapkan lagi ya Om Rudi ya, dipersiapkan lagi ayat-ayatnya, dipersiapkan lagi data-datanya sesuai dengan apa yang tema kita akan bahas. Contohnya kayak kemarin kan saya kasih waktu untuk mencari datanya, nggak didatain, nggak ada. Tapi saya memberikan data, saya share screen data saya, ya, saya perlihatkan, saya lihat apa ayat-ayatnya, saya pelajari lagi gitu. Jadi alhamdulillah, insya Allah ini bisa jadi pelajaran buat kita ya. Kita yakin dan percaya bahwa Nabi Isa tidak seperti itu, ya, atau Yesus Kristus itu tidak seperti itu. Yesus Kristus itu baik, ya. Tidak seperti ayat dong. Ayat muda ada satu sama. Kasih ayat dari Al-Quran. Nggak bisa tidak seperti itu. Sebentar. Ini waktunya closing statement. Mau harap dipahami Bang Rudi. Ya. Silakan dilanjut. Ya. Jadi untuk penontonnya sang debater tahu sendiri bagaimana karakternya ya. Ketika ada orang ngomong dipotong supaya membuyarkan konsentrasi. Dan alhamdulillah saya kena nih jadi buyar konsentrasi saya. Itulah senjata sang debater ya. Jadi saya minta terus ya. Saya akan istilahnya ini Bang Rudi tolong berikan data ayat yang sesuai dengan apa yang Bang Rudi omongkan. Karena dari awal Bang Rudi ini selalu ngeles kayak bajai, ya. Ditanya A, jawabnya ke Z. Ditanya apakah Yesus mengamalkan firman Allah, jawabnya malah ke sana ke sini. Ya, tapi itulah ya, beda ya. Yang akademis sama non akademis tidak pernah tertata bahasanya. Jadi seperti itu aja. Closing statementnya mungkin terima kasih. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, kata-kata saya yang menyinggung kepada teman-teman muslim semuanya, muslimin dan muslimat di seluruh dunia bahkan ya yang nonton channel ini, saya mohon maaf jika ada pemaparan saya yang salah tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad SAW, itu semua karena murni kesalahan saya dan kebenaran itu Allah tunjukkan hari ini insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya teman-teman silakan para penonton menyimpulkan sendiri apakah Bang Rudi mampu membuktikan bahwa keledai yang dipinjamnya itu memang telah diberikan kembali, dikembalikan kembali. Apakah teman-teman juga bisa berkesimpulan apakah Bang Erik ini mampu membuktikan bahwa keledai yang dipinjamnya itu tidak dikembalikan? Tentu saja semua dikembalikan kepada para penonton. Terima kasih ya khususnya kepada kedua pembicara yang telah mau memberikan ilmunya, wawasannya, tapi tetap saya berharap semuanya ini secara akademis ya, tidak hujat-menghujat dan tidak potong-memotong seperti itu. Karena sebenarnya sudah kebagian bertanya, kebagian menjawab, dan diberikan waktu yang sama. Nanti bagi teman-teman nih penonton nih, yang pengen seperti Bang Rudi, Bang Erik, silakan Anda daftarkan ke nomor WA ini, hanya chat saja dengan format daftar nama lengkap agama, atau ke link ini nanti kami dari pihak YPM At-Tauhid akan memfollow up terkait pendaftaran teman-teman. Karena tentu saja seorang penonton debat itu akan berbeda dengan orang-orang yang mau tampil berdebat seperti ini. Tapi dengan syarat debat di sini tidak ada olok-olokan, tidak ada hujat-hujatan, dan menampakkan wajahnya. Cukup moderator saja yang tidak menampakkan wajahnya seperti